Selamat pagi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat dan sekali lagi selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun yang baru ini apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita dapat berhasil. Pada kesempatan yang baik ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan situasi Kamtipmas di daerah Kabupaten Belu. Yang kedua, saya akan berbicara sedikit terkait dengan pemilihan legislatif baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiat kepada pihak keamanan, baik itu dari TNI maupun dari pihak kepolisian Polres Belu, yang bagaimana di tahun 2023 dan 2024 pada saat malam Natal dan pergantian tahun, kita bisa menikmati bahwa keadaan di Kabupaten Belu, khususnya di Kota Tembue, dalam keadaan yang aman dan terkendali. Ini baru saya mau katakan bahwa baru kita bisa menikmati, merasakan nuansa Natal dan Tahun Baru. Aman, damai, tentram, tanpa ada gejolak. Dan juga saya mengucapkan apresiat juga kepada beberapa organisasi yang turut serta berkolaborasi dalam mengamankan misa malam Natal dan pergantian tahun 2023-2024, yaitu malam tahun baru. Yaitu saya boleh sebut bahwa organisasi-organisasi tersebut adalah yang pertama ada dari organisasi Sobat, yang kedua ada dari organisasi Ikatan Kerasakti Putra Indonesia Cabang Kabupaten Belu, yang ketiga ada dari Setia Hati Terate. Mungkin ada organisasi yang lain juga yang mungkin terlibat, saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu, tapi kolaborasi yang indah ini mungkin harus dipertahankan agar kedepannya bahwa kita walaupun berbeda dalam sebuah organisasi, tapi demi kebaikan kita bersama, kita jaga agar situasi dapat terkendali dan aman dan tentram. Sekali lagi apresiat juga buat pimpinan Polres Belu, yaitu Bapak Kapolres, bagaimana situasi saat ini bisa terkendali dalam keadaan yang aman, tentram. Saya lihat di bawah di dalam tubuh Polres Belu ada orang-orang hebat. Saya bisa sebut ada Kasat Intel yang luar biasa dengan anggotanya, dan juga ada Kasat Reskrim Polres Belu juga yang luar biasa dengan anggotanya, sehingga kolaborasi yang indah ini berpadu dengan masyarakat sehingga situasi bisa aman terkendali sampai hari ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama, kita harapkan bersama agar situasi ini bisa kita jaga sampai pada saat pemilu 14 Februari 2024 nanti. Harapan kita mari kita jaga bersama bahwa perbedaan itu bukan membuat sebuah permusuhan di antara kita, tapi kita maknai perbedaan sebagai demokrasi. Walaupun kita berbeda dalam pilihan politik kita, tapi kita berdamai dan kita bersahabat dalam satu lingkup, bahwa kita sama-sama hidup dan sama-sama menikmati udara yang segar di negara ini, dan sama-sama kita tinggal di daerah kabupaten yang kita cintai. Perbedaan dalam politik itu adalah sebuah hal dinamika dalam proses demokrasi. Tapi menjaga keutuhan, persahabatan dan persaudaraan di tanah ini adalah sesuatu hal yang luar biasa dan menjadi contoh bagi semua. Baik Bapak Ibu pencinta grup politik, pada kesempatan yang baik ini bahwa saya sekali lagi saya Victor Motainak alias Vicky Nahak, juga salah satu calon legislatif dari Partai Demokrat. Kebetulan saya bermain dari Dapil 1, yang meliputi Kecamatan Kota maupun Kecamatan Tembue Selatan. Pada kesempatan ini saya juga mencoba untuk mempromosikan diri melalui media sosial. Jika Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu yang khususnya yang ada di Dapil 1 yang tadi saya sebutkan
Kalau memang belum memiliki pilihan politik, saya mengharapkan pilihlah saya menjadi perwakilan Bapak Ibu masyarakat yang ada di dapil 1. Saya pastikan suara saya tidak akan kurang satu kata pun ketika saya duduk di dalam gedung yang terhormat tersebut. Saya pastikan bahwa saya akan selalu bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil. Saya paham betul apa itu fungsi daripada DPRD. Kalau misalnya ada caleg yang menjanjikan mau bangun jembatan atau mau bangun sesuatu, itu putar balik. Itu caleg dia tidak paham. Suruh dia pergi obati otaknya dulu di rumah sakit, minta resep dokter supaya dia paham, supaya masyarakat jangan dibodohi dan jangan ditipu. Dan dalam kesempatan yang bagi saya juga ingin mengedukasikan kepada masyarakat. Pilihlah wakil rakyat yang memiliki kemampuan. Pilih rakyat yang selalu berbicara untuk kepentingan masyarakat kecil. Jangan memilih yang memiliki berapa isi kantongnya. Karena penderitaan akan kita alami 5 tahun. Yang datang yang menawarkan diri dengan memberikan sesuatu, itu patut kita duga bahwa itu dia sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Yang dia bisa jual adalah bagaimana mengeluarkan isi kantongnya agar memperdaya masyarakat dan masyarakat mengikut alurnya dan memilih dia. Hal ini kita tidak akan mendapatkan kualitas anggota-anggota DPRD yang baik. Kalau Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu yang ada di dapil 1 mungkin tidak senang dengan saya, mungkin bisa melihat figur-figur yang lain yang memiliki kemampuan, kapasitas, dan tidak pernah mundur selangkah pun ketika bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil. Mau banting mic, mau banting itu meja, mau lempar, yang penting bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil. Pilihlah mereka. Jangan memilih calon anggota DPRD yang menjanjikan sesuatu. Terus yang kedua, mau membeli dengan sekian, satu suara sekian. Jangan. Karena penderitaan itu akan masyarakat alami. Karena ketika kita memilih dia, saya pastikan orang tersebut sudah memiliki otak yang kotor. Dia tidak lagi bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dia bagaimana uang yang dia sudah keluar, dia akan bagaimana caranya untuk dia mendapatkan. Jadi ketika berbicara untuk kepentingan masyarakat pun dia malas tahu. Yang penting bagaimana yang mendapatkan keuntungan untuk dia pribadi. Hal-hal ini yang harus kita hindari masyarakat. Ini saya mengharapkan kepada masyarakat, bukan cuma di dapil 1, tapi seluruh, baik dapil 1, 2, 3, 4. Pilihlah wakil rakyat yang betul-betul hadir, mau melayani masyarakat, mau bersuara untuk masyarakat, mau banting itu meja kursi hanya dalam gedung DPRD itu hanya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kalau banting meja pun tidak bisa, banting diri juga untuk kepentingan masyarakat, biar masyarakat bisa tahu bahwa ini wakil rakyat yang betul-betul hadir dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. Kalau ada calon DPR yang datang menjanjikan, itu tipu. Dia bukan pengambil kebijakan. Tugasnya itu mengawasi, membahas anggaran, dan membuat peraturan daerah. Kalau dia menjanjikan itu, berarti dia bukan penguasa anggaran. Uang bukan ada di dia. Itu dia tipu itu. Supaya kita jangan tertipu lagi, ini zaman sudah semakin modern, kita mendapatkan kualitas anggota DPRD yang baik. Kita adopsi ilmu orang Flores. Supaya kita ingin daerah ini menjadi baik dan maju dan berkembang seperti yang kita inginkan. Agar tidak ada lagi suara-suara minor di daerah ini yang berteriak dalam tangisan hanya untuk hak-hak mereka. Sudah sepatutnya selainnya kita mendapatkan kualitas anggota DPR yang selalu bersuara dan berdiri, supaya jangan ada lagi masyarakat yang menangis hanya membutuhkan sebuah keadilan. Ya. Ini saya bicara konteks DPRD Kabupaten. Sekarang saya berbicara dengan konteks DPR RI. Kalau DPR RI pasti Bapak Ibu sudah tahu bahwa saya dari Partai Demokrat. Pasti saya akan mendukung ketua partai kami, yaitu Bapak Willy Borduslai,
yang notabene beliau adalah mantan Bupati Belu 2015-2020. Sekali lagi saya mau sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, pasti ada alasan kenapa saya mengharapkan masyarakat untuk memilih beliau. Alasan yang pertama, pastinya beliau itu tinggalnya di sini. Itu alasan yang mendasar. Rumahnya juga ada di sini. Rumahnya itu ada di Haliren, Kecamatan Atembo Selatan, Kabupaten Belu. Yang kedua, ketika sudah tidak menjadi bupati lagi, beliau tidak pergi kemana-mana. Tapi beliau selalu ada di mana-mana. Masyarakat mengundang dalam acara apapun, beliau selalu hadir. Yang ketiga, Natal dan Tahun Baru kita tidak mau ucapkan Natal atau Tahun Baru melalui pesan WhatsApp atau kita telepon. Datang saja di rumahnya, beliau ada. Welcome. Terbuka lebar pintu rumah bagi masyarakat yang ingin menyapa beliau. Yang keempat, beliau maju menjadi calon DPR RI tidak memiliki yang namanya tim sukses, supaya tidak ada jurang di antara masyarakat yang ingin memilih beliau. Karena kadang masyarakat ini yang berdarah-darah, masyarakat yang memiliki massa, tapi yang tim sukses ini hanya mungkin modal omong saja, meyakinkan. Mungkin dulu dia sekolah marketing atau lama jadi sales panci dan segala macam. Jadi dia mampu kata-kata itu membuat figur yang didukung itu percaya. Tapi figur itu kadang-kadang tidak sadar bahwa yang masyarakat yang di bawah itu, yang akar rumput itu, yang memiliki massa yang paling banyak. Hal ini yang tidak digunakan oleh Bapak Willy. Semua masyarakat yang mendukung beliau adalah orang yang ingin menjadikan beliau menjadi DPR RI. Jadi tim sukses dalam pencalonan Bapak Willy Prostem menjadi calon DPR RI tidak ada nama tim sukses. Yang adalah semua masyarakat yang mendukung beliau sangat mengucapkan terima kasih. Supaya tidak ada jurang di antara Bapak Willy dengan masyarakat. Arti kata apa? Kita pakai tim sukses mungkin pengaruh satu orang tidak bisa. Nanti dia pergi, masyarakat yang kerja pukul pakar di bawah, yang ada cari masa setengah mati, masyarakat mau ketemu dengan Bapak Willy juga mungkin susah minta ampun. Hal-hal ini yang Bapak Willy tidak mau. Karena beliau paham betul ketika beliau menjadi bupati. Beliau paham karakter, bagaimana keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu. Karena beliau bukan tipe orang yang senang duduk di dalam ruangan ber-AC dan duduk di belakang meja. Beliau senang jalan kemana-mana, jalan menyusuri setapak demi setapak, melihat keadaan masyarakat. Itu ciri khas beliau. Sedikit bicara, banyak aksi nyata yang beliau lakukan. Kenapa saya menyarankan Bapak Ibu untuk memilih beliau? Menjadi perwakilan kita untuk duduk DPR RI. Karena ketika beliau duduk menjadi anggota DPR RI, beliau tidak mungkin akan mengkhianati masyarakat. Dia akan memainkan peran fungsi beliau. Kenapa saya katakan demikian? Rumah ada di sini. Ketika beliau memutuskan untuk maju menjadi DPR, beliau sudah pikirkan secara matang-matang. Ini yang patut kita dukung. Kalau kita bicara tentang prestasi, biarlah masyarakat yang menilai. Nanti kalau saya yang bicara bilang, oh Fikis karena sebagai pendukungnya Pak Willy. Tidak, biarlah masyarakat yang menilai. Contoh seperti kami orang Marae ini. Kalau tidak zaman Pak Willy itu Fudan Pen orang tidak kenal sampai luar negeri. Hari ini Fulan Fehan. Turun ke Gurita, Atpupu, ada destinasi wisata rohani. Hal-hal ini 5 tahun saya sudah banyak membuat sebuah perubahan di Kabupaten di sini. Tapi beliau tidak pernah memamerkan itu.
Beliau hanya ingin bagaimana masyarakat merasakan bahwa buat tangan karya beliau bersama Bapak J.T. Osulion itu membawa sebuah perubahan besar. Sekarang beliau maju menjadi calon DPR RI, beliau hanya ingin menjembatani antara kabupaten ini dengan pusat. Sehingga kita tidak hanya mengandalkan APBD, kan terbatas. Dengan beliau duduk menjadi DPR RI, mungkin bisa membawa program-program yang ada di pusat, dia bisa membawa ke kabupaten sini. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau bicara tentang hubungan yang baik atau koneksi, Bapak Willy memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di pusat pemerintahan negara ini. Kalau beliau duduk menjadi anggota DPR RI, saya pastikan ada perubahan besar yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Belu. Itu adalah bagaimana saya menyampaikan terkait dengan kenapa kita harus memilih Bapak Willy Boruslay. Pastinya ada pertimbangan-pertimbangan karena saya mendukung seorang figur. Karena saya juga akan mempertaruhkan harga diri saya. Artinya apa? Apa yang saya sampaikan ini, kalau seandainya salah masyarakat ini, berarti saya juga yang dicaci oleh masyarakat. Tapi apa yang saya sampaikan ini, saya siap mempertanggungjawabkan di tengah-tengah masyarakat. Karena yang beliau lakukan ini adalah ketulusan. Coba Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, ketika beliau sudah tidak menjadi bupati, apakah beliau pernah menanggapi sebuah statement bahwa begini. Beliau tidak pernah. Tapi ide cemerlang yang beliau miliki adalah bagaimana dia berpikir bagaimana tentang kemajuan Rebelu ini tertanam di dalam otak dan benak beliau. Sehingga beliau memutuskan untuk maju menjadi calon anggota DPR RI. Saya mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, mari kita dukung beliau untuk menjadi perwakilan kita, untuk duduk di Senayan, untuk menjembatani antara daerah dan pusat. Kenapa saya bilang dia tidak akan mengkhianati kita? Karena rumahnya ada di sini, keluarga besarnya ada di sini. Ini yang mau kita dukung. Alasan yang terakhir saya katakan kenapa dia tidak memakai tim sukses, karena tim sukses tidak mau ada jurang pemisah antara masyarakat dan Bapak Willy. Jadi siapapun yang ingin bekerja untuk dia dengan senang hati. Masyarakat siapa saja, mau telepon, WA pun pasti beliau akan balas. Akan dia respon. Itulah kenapa saya menjatuhkan pilihan politik dan mengajak masyarakat untuk memilih Bapak Willy Boruslay menjadi calon anggota DPR RI. Kalau kita pilih yang dari lain, minta maaf, memang demokrasi, wajib setiap orang. Tapi kan juga kita sebagai masyarakat, kita patut mempertimbangkan. Kita pilih yang dari lain, dari luar. Dia tidak tahu dengan keadaan Rebelu ini. Ya. Nanti dia punya tim sukses datang petakan, begini, butuh begini. Nanti yang enak siapa? Tim sukses. Karena dia tidak paham apa yang masyarakat ini butuhkan dari. Karena dia juga jarang keliling, dia tidak tahu bagaimana masyarakat kehidupan. Lamak dan Selatan sana butuh apa, Remanuk sana butuh apa. Itu kenapa saya bilang kita pilih Bapak Willy. Karena dia tahu betul Remanuk, masyarakat Remanuk itu kehidupannya seperti apa. Apa yang menjadi kendala, Lamak dan Selatan apa yang menjadi kendala. Di perkotaan apa, di pinggiran pantai seperti itu, dia tahu karena dia pernah menjadi bupati di sini. Itulah kenapa saya mengajak masyarakat untuk kita memilih. Bapak Ibu pencinta grup politik, pada kesempatan yang baik ini, bicara tentang situasi Kamtimas sudah, DPR Kabupaten sudah, pusat sudah, sekarang saya berbicara tentang Presiden. Ya. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga sebagai kader Demokrat, kami tegak lurus dengan perintah partai. Ya. Kami mengusung Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, bahwa apapun konsekuensinya, kami mengajak masyarakat Kabupaten Belu untuk kita memilih dan memenangkan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Selain sebagai kader, selain sebagai pengusung,
saya mau menyampaikan tentang kelebihan apa saja yang dimiliki oleh Bapak Prabowo. Haji Prabowo Subianto jauh sebelum mencalonkan diri menjadi presiden, beliau sudah pernah membantu salah satu masyarakat yang ada di Raimanuk, seorang wanita. Itu terhindar daripada hukuman mati. Jadi kalau hari ini kita masyarakat Kabupaten Belu tidak memilih beliau, berarti kita sangat keliru. Kita tidak usah percaya dengan omongan tim sukses, kita tidak usah lagi masyarakat yang datang, karena kita yang merasakan. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk memilih Bapak Prabowo? Bapak Prabowo sering datang ke kabupaten ini. Artinya apa? Bapak Prabowo juga dekat dengan masyarakat NTT, khususnya Kabupaten Belu, khususnya masyarakat yang ada di perbatasan ini. Baru menjadi Menteri Pertahanan saja dia sudah bangun sebuah kampus besar, Unhan, di kabupaten ini. Orang luar datang sekolah di sini. Itu bentuk kepedulian. Terus yang ketiga, kenapa saya harus mengajak Bapak Ibu untuk memilih Bapak Haji Prabowo? Menjadi Menteri Pertahanan itu dengan keikhlasan sebagai negarawan. Dia tidak meminta gajinya dan dia tidak dibayar. Jadi ikhlas dia membantu negara, membantu Bapak Presiden Joko Widodo, mendampingi menjadi Menteri Pertahanan. Dan tidak meminta untuk dibayar. Gajinya dia tidak terima. Itu ketulusan. Menyelamatkan uang negara 50 triliun. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Prestasi. Kalau hari ini dia maju mencalonkan diri menjadi presiden, terus kenapa kita tidak dukung? Dari hal-hal yang dia lakukan untuk negara ini, sudah kita pastikan bahwa orang ini tulus. Tulus untuk membangun negara ini. Supaya apa yang dicita-citakan bangsa ini untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud dan tercapai. Pasti orang bertanya, oh itu anak wakilnya itu kan tidak masih umurnya masih muda. Kenapa hari ini kita berpolitik kita masih pakai yang namanya tua, muda? Kan kita sudah lihat dia menjadi, walaupun dia muda, dia sudah diberikan kekuasaan menjadi wali kota dan terbukti ada peningkatan ekonomi ketika dia menjabat menjadi wali kota Surakarta per hari ini. Itu suatu hal yang luar biasa. Anak muda pemikiran cemerlang, terobosan-terobosan yang inovatif, membawa sebuah perubahan besar. Terus hari ini kita mempertanyakan, oh belum cukup. Terus bagaimana dengan pendiri bangsa ini? Dan presiden pertama kali, Insinyur Soekarno mengatakan, berikanlah aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Ini baru satu pemuda saja sudah kalang kabut. Sudah pula main menyampaikan, oh ini begini. Ini adalah Bapak Prabowo. Kenapa dia memilih orang muda? Dia paham betul harus ada kolaborasi antara yang tua dan yang muda. Agar kita bisa mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Saya tidak mengatakan bahwa selain Bapak Prabowo itu tidak baik. Tidak. Kita memilih dari baik supaya kita mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik ada pada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itu kenapa saya meminta masyarakat yang ada di Rai Belu ini untuk memilih Bapak Haji Prabowo bersama wakilnya yaitu Mas Gibran, supaya menjadi presiden wakil presiden 2024-2029. Ya. Saya yakin bahwa yang tulus membangun bangsa ini hanya ada pada Bapak Prabowo bersama Mas Gibran. Alasan kenapa saya bilang dia tulus, dia menjabat menjadi menteri saja dia tolak untuk mendapat gajinya, dia kembalikan kepada negara.
Terus yang kedua, yang saya bilang, menyelamatkan uang negara 50 triliun itu prestasi. Apa yang dia cari? Sebagai patriot sejati, dia hanya ingin mengabdikan dirinya hanya untuk negara ini. Ketulusan agar negara ini tetap utuh, negara ini tetap maju menuju Indonesia Emas 2045. Itulah cita-cita besar yang ada dalam benak Bapak Haji Prabowo. Saya tidak usah bicara dia punya visi misi. Dia punya visi misi itu kalau kita dengar pasti kita merinding karena akan dia jalankan. Kenapa saya bilang dia patriot? Ini tentara. Ini mantan Danjen Kopassus. Pasti apa yang dia sampaikan, pasti itu yang akan dia lakukan. Komitmen. Naluri pasukannya itu mengalir dalam tubuh dan darahnya. Sehingga apa yang dia sampaikan, pasti itu yang akan dia lakukan. Maka saya yakin dan percaya, apa yang Bapak Prabowo sampaikan, pasti akan dia lakukan. Itulah kenapa saya meminta kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Marilah kita menyatukan pilihan politik kita untuk memilih Bapak Prabowo menjadi presiden dan Mas Gibran menjadi wakil presiden pada pemilihan umum 14 Februari 2024. Itulah. Jadi kalau ada yang tanya, oh itu kenapa? Itu kan ada 3 pasang. Saya bilang, ya 3 pasang itu adalah putra-putra terbaik yang dimiliki bangsa ini. 3 pasang itu baik semua. Baik Mas Ganjar maupun Mas Anies. Tapi kita pilih yang baik agar kita mendapatkan yang terbaik. Menurut saya yang terbaik itu adalah Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming. Bapak Ibu pencinta grup politik, mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Nanti kita bicara tentang pilkada, nanti setelah pemilihan umum 2024 yaitu 14 Februari selesai, pasti kita akan bicara tentang figur mana yang tepat untuk menakodai Kabupaten Belu ini 5 tahun ke depan. Kalau saya pribadi, untuk sedikit saya bocorkan bahwa untuk pemilihan Bupati 2049, saya dari Lamaklen pasti saya usulkan, saya punya orang Lamaklen untuk menjadi calon Bupati 2024-2029. Ya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi di akhir live ini saya menyampaikan bahwa perbedaan politik itu hal biasa dalam dinamika demokrasi saat ini. Tapi kita menjaga keutuhan kebersamaan dan kita memaknai perbedaan itu sebagai sebuah demokrasi. Pasti kita akan mendapatkan persahabatan dan persaudaraan dalam demokrasi tersebut. Beda pilihan itu hal yang biasa. Tapi menjaga keutuhan bersama dalam hubungan emosional masyarakat bersosial itu adalah hal yang luar biasa. Dan saya juga mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, mari selalu kita menjaga Kamtibmas, kita hindari perbuatan-perbuatan yang anarkis, kita jaga supaya pemilu ini bisa berjalan aman dan lancar, tentram, tanpa ada gesekan, tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita ciptakan sekali lagi bahwa Natal dan Tahun Baru kita sudah sukses kita lalui, bahwa sudah TNI, Polri, khususnya Polres Belu, dari Kodim, dari Uniper 744 berkolaborasi dengan beberapa ormas yang ada di Kabupaten Belu ini, sehingga situasi Natal bisa terkendali dengan baik, pergantian tahun yang terbaik, jadi kita mendapatkan situasi yang aman dan damai. Hal ini juga yang saya harapkan kepada kita semua, mari kita jaga situasi yang sama agar bisa kita lalui pemilihan umum ini dengan cinta dan damai. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati langkah hidup kita semuanya.